Oke, yang kedua kita lanjut ya. Dan yang kedua ini, topik kedua ini apa tadi, Pak? Ini ya, bakat gemuk sama bakat kurus. Oh iya, Kalau itu lebih orang nyebutnya kayak gitu. Oh iya. Nah, Oh iya, itu- kita ke ini aja ya, ke kebanyakan orang ya. Oke, Menurut teman-teman fakta atau mitos? fakta atau mitos? Ada orang yang kok saya gemuk. dituntun sampai aja Mas. Nggak apa-apa. Nah, fakta atau mitos kalau ada orang yang bakat gemuk dan bakat kurus. Oh iya, gitu. Mungkin yang bakat gemuk itu makan sedikit, wah kok langsung gemuk gitu, langsung rasanya gemuk. Atau timbang langsung naik berat badan. Sedangkan yang kurus itu udah makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah, ya gitu. Itu fakta atau mitos? Nah, Iya. Tuh, 2, 3. 3. Kok aku bingung ya? Aku mitos wae lah. wah, tim mitos Iya, ya. dua, fakta dua. benar. Ya wis fakta loro, mitos loro. Dari tim fakta dulu. Oke. Fakta dulu. Sebelah kanan. Sebelah kanan dulu. Aku ya. Ya karena gini, orang orang berbakat gendut itu karena yang pertama adalah dari genetiknya. Dari genetiknya, iya. Genetiknya memang dasarnya memang bocahnya gendut. Memang dasarnya dari lahiriah itu memang gemuk. Jadi dia makan sedikit itu tiba-tiba aja gemuk gitu. Terus yang kurus ini nggak gemuk-gemuk karena apa? Ya itu lagi kembali ke faktor genetiknya lagi. Oh, jadi Iya, faktor kayak genetik menentukan sekali. ya menentukan sekali sih kalau menurut saya. Iya nggak bro? Iya kan? Iya. Ya, Aku yoga. Ya. Boleh tambahin gimana? Oke. Tambah. Ya, mungkin tadi bawaan ya, bawaan lahir ya. Terus menurut saya itu fakta juga. Jadi emang basicnya kalau dari kebiasaan dari lahir mungkin udah di bawaan itu udah gampang gemuk. Itu kita bisa jadi gampang gemuk memang. Cuman itu bisa berubah kalau Sering berjalan waktu. sering berjalan waktu dan pola hidupnya berubah juga. Misalkan tadinya Anda nggak sering olahraga, apalagi olahraganya itu yang angkat beban gitu. Nah, itu tuh sangat bisa mengubah sekali dari bakat menjadi gemuk atau kurus itu tadi. Ketika orang yang gemuk tapi dia aktivitas fisiknya banyak, nanti metabolisme dia berubah juga. Berubah. Dia bisa jadi lebih ke ideal. Gitu sih. Ideal ya. Dan itu bisa stabil kalau dia tetap melakukan pola hidup yang sehat itu tadi. Tambahan juga yang kurus, bagi orang-orang yang kurus tuh mereka makan banyak tapi kok nggak gendut-gendut. Nah, olahragalah, latihan beban itu akan membuat Anda lebih berisi. Lebih berisi lah. Oke. Jadi metabolismenya nanti berubah lagi. Metabolisme tubuh berubah. Yuk, lanjut. Saya tim Mitos. mitos ya. Kita tim mitos. Karena menurut pengalaman saya pribadi mungkin ada ya. Jadi orangnya bakat gemuk, bakat kurus, tetapi lebih besar itu pengaruhnya itu dari faktor lingkungan atau pola makan. Iya, itu benar, sendiri. benar. Nah, contohnya kasarnya seperti ini. Ada orang yang bakatnya kurus, tetapi mungkin dari faktor keluarga gitu, dia berkecukupan ya. Jadi makannya berlebih. Iya, benar Jadi banget. dia terlihat apa ya, lebih gemuk ya, lebih mudah gemuk karena memang dari pola makannya dia sudah berlebihan terus tiap hari. Jadi lebih faktor ke lingkungan dan apa namanya, pola hidup. Pola hidup. Iya, benar. Ya juga genetik juga menentukan, tapi menurut saya lebih besar dari pengaruh faktor lingkungan itu tadi. Iya, benar. Gitu. Gitu. Ya. Oke, tambahin lah. kalau Tim mitos menurut kita tim mitos. Jadi Tos. tos dulu. Mitos. Tak nggak bisa Ta- nggak ta- bisa. ta- Bisa, ya. Oke, jadi kalau menurut saya mitos banget gitu kan. Karena mengapa? Ya saya setuju dengan pendapat dari Mas Cesar bahwa sebenarnya mungkin memang ada sedikit pengaruh dari genetik kita, dari orang tua misalnya gitu. Dan biasanya kita tuh pas kita lihat anak-anak kecil nih biasanya yang mempengaruhi mereka bisa gendut pun dari lahir, bukan dari lahir tiba-tiba lahir brojol gendut kan. Enggak, Ada tapi nggak buncit kan maksudnya gitu. lahir buncit lewatnya cendela.
gitu. Kan kayak gitu maksudnya tuh mereka usia 1 tahun 2 tahun gitu kan tiba-tiba mereka jadi gemuk sampai obesitas kan banyak kan di dunia ini kan. Ya itu kalau menurutku karena pengaruh dari orang tuanya Pak. Dari pengaruh dari orang tuanya. Misal ada anak nih kan orang tua banyak makanan di kulkas tuh. Nah, biasanya anak-anak kan ngelihat, wah ada es krim nih, diambil. Wah ada ini nih, diambil gitu. Tinggal makan gitu kan. Nah, itu kalau dari kecil dibiasain kayak gitu, sampai besar juga kayak gitu. Apalagi kalau orang tuanya dagang es krim ya. Oh iya, dagang es krim. Ternyata pabrik es. Oh, ternyata pabrik es. Kebiasaan juga ya, faktor Iya, kebiasaan. faktor kebiasaan banget itu. Ada Sebenarnya pengaruhnya. iya, benar ada pengaruhnya. Saya juga sedikit memang sedikit ada fakta gitu. Cuman kan dia bisa berubah menjadi mitos. Kenapa? Karena genetik sekarang itu, gen kita tuh, metabolisme tubuh kita tuh sekarang bisa diubah dengan melakukan kebiasaan yang terus berulang-ulang itu dalam jangka waktu minimal 3 bulan alias 90 hari. Kayak misal dari orang yang gemuk bisa menjadi kurus atau orang dari kurus menjadi gemuk, itu kan mereka butuh waktu yang lama. Tidak bisa langsung instan gitu kan. Misal hari ini aku olahraga banyak banget gitu kan sampai pusing lah sampai gimana. Mau nuntut 1 minggu kemudian langsung kan nggak bisa. Itu ada proses yang lama. Nah mungkin itu sih kalau menurut saya. Jadi memang pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari orang tua, lama-lama kebiasaan menjadi kebiasaan sering banyak makan itu terus-terusan. Kayak kita sehari ini aja makannya banyak, besok lusa ya biasanya mulai kebiasaan. Malamnya wah lapar nih, biasanya aku makan apa gitu kan. Mulut tuh kita tuh bukan kita tuh bukan mengenyangkan perut sebenarnya. Kita tuh mengenyangkan mulut. Iya benar nggak? Ya, Jadi sebenarnya gini. nyemil mulu gitu kan. Ya sebenarnya saya tambahin sih sebenarnya kalau yang sering makan sering lapar itu karena yang pertama kurang minum. Oh iya benar. Dehidrasi itu bisa mempengaruhi lambung kita. Jadi misalkan kita udah makan selang 4 jam 3 jam itu kok kita masih lapar, berarti Anda kurang minum. Gitu aja sih. Oh iya benar Gitu aja sih. Karena pemicu haus itu juga bisa lapar. Itu. Tidak selamanya kita lapar itu butuh makan. Nah, betul. Iya. Benar kan? Benar nggak? Ya tapi kalau nggak Butuh makan dari pendidikan. pagi, Oh iya lapar cuma diminumin kembung nanti lemes saya. Banyak buang air kecil. Iya. Intinya jangan lupa minum juga karena Iya. setahu saya ini ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Saya nggak tahu kok. Setahu saya hanya air putih di dunia ini yang 0 kalorinya, Pak. Iya. Benar nggak, Pak? Benar. Kayaknya sih. Ya, tapi ya mungkin sepanjang sepengetahuan saya sampai saat ini cuman itu. Jadi kalau buat teman-teman yang kepengen diet juga lah ya, mungkin tips diet juga dikit bagi teman-teman yang pengen diet, ya banyak-banyak minum air putih lah. Itu. Perbanyaklah. Siap-siap beser. Siap-siap beser, benar Dan banyaklah berdoa biar Anda susut. Banyak-banyak berdoa. Oke, itu aja ya mungkin kali ini buat fakta dan mitos. Dan ya mungkin teman-teman mungkin bisa ngasih inilah ya, ngasih Masukan masukan gitu. Kita Mungkin fakta atau mitos berikutnya juga boleh loh. kita juga menerima endorse. Endorse kita juga buka ya. Kita juga buka endorsean loh. Tapi Iya. jangan endorse obat anu loh. Obat pembesar. Obat pelangsing Besar. Iya, jangan. Ya jangan lupa juga follow IG kita. Apa nama IG-nya, Pak? @potmewah. @potmewah gitu. Gitu aja ya, mungkin buat fakta dan mitos kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dan menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Dadah.